Al-Quran. Kita bersama-sama akan mendengarkan dan mengikuti materi yang akan disampaikannya. Kepada Abu Karaman Datul Qadar Dijabat Imlati Sukma Aid Sukma dipersilakan dengan segala hormat. Suaranya cukup jelas tidak? Insyaallah ya. Baik, kita akan buka dengan salam. Semoga kita saling mendoakan dan semoga doa kita dijawab Allah. Karena salam berisi doa, tapi juga sekaligus hak dan kewajiban dari sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, mari kita meneruskan kembali niat, membersihkan hati. Kita berada di rumahnya Allah Ta'ala, yaitu Masjid Al-Wiqayah. Masya Allah, semoga kita menyadari bahwa adanya kita di rumahnya Allah karena Allah mengizinkan kita masuk ke rumahnya. Allah izinkan kita menggunakan rumahnya, mengadakan majelis ilmu. Allah izinkan kita terpaut hati kepada rumah Allah. Kita rindu datang, rindu salat, rindu mengaji di sini. Kita jadikan rumah Allah, Masjid Al-Wiqayah, sebagai basis untuk gerak dakwah, perjuangan Islam, pertemuan-pertemuan. Masya Allah, tak jarang juga mengadakan bazar-bazar. Betul ya Umi ya? Apalagi ini masih adha ya. Kita juga baru selesai untuk berkorban. Mungkin masih ada juga yang melaksanakan hari ini. Kalau masih tasrik ya, terakhir Masya Allah, Allah yang izinkan kita, sebab rumah ini rumahnya Allah. Jika pemiliknya tidak menginginkan, maka kita tidak berada di sini. Oleh karenanya, Umi jangan hanya merasa selama ini sudah aktif di taklim, jangan hanya merasa selama ini sudah bersama PKMT, tapi harus dirasakan bahwa Umi dipilih oleh Allah. Karena taklim ini senantiasa berpusat di rumah-rumahnya Allah. Artinya Umi dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian hamba-hamba Allah yang menghidupkan agama Allah. Agamanya agama Allah, masjid rumahnya Allah. Majelis ilmu itu adalah taman-taman syurganya Allah. Kita berada di sana, siapa yang pilih? Allah. Jadi jangan sekedarnya, jangan cuma sekedar oh jadwal, oh ada agenda. Tidak, kita harus meresapi bahwa aku sudah dipilih oleh Allah. Aku sudah ditentukan oleh Allah untuk berada di rumahnya, mengurusi agamanya, ya. Duduk di majelis ilmunya, mendengarkan terus namanya. Artinya Allah ingin Umi mendengar terus namanya Allah. Maka mungkin Umi sudah aktif taklim ada 5 tahun, ada 3 tahun, ada mungkin yang sudah 10 tahun, ada mungkin yang sudah 20 tahun. Masya Allah, betapa Allah mengikat jalannya Umi semua untuk tetap mendengar namanya, menghidupkan majelisnya, mengurusi agamanya, mensyiarkan Qur'annya, kitabnya Allah. Oleh karenanya mari selalu meneruskan niat, bersyukur, berterima kasih, mensyukuri apapun keadaan hidup kita. Kalau Allah ikat kita di jalan Allah, itu sudah harus berlipat-lipat syukurnya. Jangan membanding-bandingkan dengan hal-hal materi dunia, tidak bisa dibandingkan. Materi dunia nanti malam nyawa dicabut, semua ditinggal, suami pun ditinggal, anak pun ditinggal. Apalagi perhiasan, masa kayak kafannya mau dikasih bros yang gede-gede? Enggak ya, iya, masa di kayak kafan mau ditempel-tempelin kalung, segala rupa cincin. Syukran Umi, Masya Allah. Aksesoris enggak ya, makanya aksesoris mau ada sekotak, 2 kotak, 10 kotak juga ditinggal ya. Iya, maka kita bersyukur Allah ikatkan kita di BKMT, Allah ikatkan kita di rumahnya Allah, Allah ikatkan kita di majelis ilmu, Allah ikatkan kita dengan syiar Quran.
Allah ikatkan kita di jalan dakwah. Itu semua adalah tali atau buhul yang menyambungkan kita dengan Sang Maha Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membuka majelis kita ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah dan bersyukurlah karena Allah. Segala puji hanya untuk Allah dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih jadikan kita hamba-hamba yang bertauhid, beriman Islam, menutup aurat, menegakkan salat, mengaji. Kemarin Zulhijjah pada saum, Masya Allah. Semoga Allah tidak mencabut kita dari jalan tersebut. Semoga Allah menambah-nambah kekuatan iman dan takwa kita semakin kita dekat kepada kematian. Sebab kita tidak ada yang tahu kapan akan mati. Cukuplah kita berdoa minta terus sama Allah. Allah semakin dekat hamba kepada hari kematian, tolong tambahkan terus iman hamba, tambahkan takwa hamba, fokuskan hamba kepada ibadah, lepaskan hamba dari ikatan-ikatan dunia. Minta terus sama Allah supaya Allah dengar, Allah perhatikan, Allah ijabah, insya Allah. Allah tidak berubah nasib suatu kaum hingga kaum itu melakukan perubahannya sendiri. Artinya Allah memperhatikan manusia ini sudah diberi akal, sudah diberi rasa, sudah diberi panca indera. Ia hidup karena jasad bertemu dengan roh bertemu dengan jasad. Maka Allah memperhatikan dipergunakan tidak kesempurnaannya itu untuk bergerak melakukan perubahan-perubahan menuju kepada perbaikan. Karena Islam diturunkan ke muka bumi ini, Al-Maidah ayat yang ketiga, sebagai agama Allah yang telah disempurnakan oleh Allah dan semuanya sudah tercantum dalam kitabullah yaitu Al-Quran. Dia adalah muara dari seluruh perjalanan risalah yang pernah terjadi di muka bumi ini beribu-ribu tahun, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyempurnakan di dalam Al-Quran. Maka Allah jadikan itu kitab penghabisan. Maka bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang menyatakan tauhid la ilaha illallah, maka sesungguhnya tiada lain baginya. Hidupnya sudah mendapatkan petunjuk, hidupnya sudah mendapatkan panduan, hidupnya sudah dinaungi oleh seluruh keperluan yang dia butuhkan sebagai manusia. Tinggal dia mengaksesnya. Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran itu sudah sempurna, tidak ada yang tidak ada. Maka manusia diberikan akal,
rasa, panca indera, supaya dia bisa menjalankan hidupnya sebagaimana Allah sudah menetapkan tentang hidup yang selamat. Dengan panca indera, dengan akal, dengan jasad, manusia ini harus mengakses Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kitab yang sudah sempurna. Tidak ada lagi yang tidak ada. Maka tidak bisa kita ini kalau menyatakan beriman kepada Allah, kemudian Allah kasih ujian hidup yang kita rasa susah, kemudian kita mengatakan bagaimana sih harus menghadapi ini. Lalu kita mengatakan kok susah banget sih ujiannya. Lalu kita bilang kenapa sih ujianku kok tidak ada jalan keluarnya. Nah itu tidak boleh. Kalau kita sudah beriman, la ilaha illallah, kalau kita sudah menyatakan Quran adalah kitab kita, maaf Umi, apakah betul Quran tidak bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak. Apakah betul kalau kita bilang, aduh aku kok masalah begini rumitnya, bagaimana ini jalan keluarnya, kok Allah kasih masalah yang susah sekali? Bukankah Quran adalah jalan keluar? Bukankah seluruhnya ada di dalam Al-Quran? Nah, jangan sampai kalimat-kalimat itu menurunkan catatan iman kita di hadapan Allah. Kalau seperti itu, kita jadinya menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak yakin Quran itu sempurna. Kita bilang hidup kok susah amat kayak begini. Ya. Padahal yang hidup susah bukan cuma kita. Manusia terbaik yang Allah contohkan itu para nabi dan rasul. Betul? Iya. Apa yang hidup susah cuma kita? Manusia-manusia yang disebut oleh Allah sebagai manusia terbaik. Pada surah Al-Isra ayat ke-70 Allah menyebut manusia itu makhluk yang paling disempurnakan dari ciptaan lainnya. Ini manusia nih, seluruh kita. Ini memang makhluk yang paling disempurnakan daripada ciptaan yang lainnya. Di antara makhluk-makhluk yang bernama, di antara makhluk yang bernama manusia yang paling disempurnakan sebagai ciptaan yang paling disempurnakan, maka Allah menunjukkan yang paling terbaik. Itulah Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul Allah tunjukkan yang menjadi panglimanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masya Allah. Sehingga kalau betul kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kesempurnaan dari Allah Ta'ala, maka hidup ini lisan kita terjaga. Dapat kesusahan apapun, dapat ujian apapun, kita yakin jalan itu ada di Al-Quran. Kalaupun bukan atau belum solusi praktisnya yang sedang kita butuhkan, tapi dengan Al-Quran Allah akan tenangkan dulu hati kita. Dan ahli-ahli manapun, biarpun katanya yang di barat dan segala rupa, rumusnya sama. Menghadapi persoalan harus tenang. Kan itu. Katanya yang bicara ahli-ahli itu mah bukan ahli-ahli. Quran sudah bilang lebih dulu kan? Iya. Nabi sudah menyatakan kan, kuncinya manusia ada pada apa? Hati. Ingat hadisnya? Dalam diri setiap hamba Allah terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, kalau dia buruk. Jadi di mana sentralnya kita? Qalbun, makanya qalbunnya kalau dalam Quran Allah menyebut dia harus qalbun salim. Jiwanya, hatinya itu harus selamat. Ya, supaya selamat semuanya. Nah, makanya hati menjadi kunci. Ngadepin masalah itu bukan akal duluan. Kalau akal duluan kisruh. Kalau kata orang Betawi mah ribet gitu ya. Iya, kalau akal duluan ribet karena
masalahnya belum tentu saat itu ada jalan keluarnya, ya kan? Maka paling awal adalah hati. Menghadapi masalah itu paling awal dengan hati. Hati yang apa? Tenang, ya. Nah kalau hati mau tenang, harus ditenangkan dengan apa? Ada bizikrillahi tatmainnul. Iya, ditenangkan dengan zikir. Maka hidup ini menghadapi masalah apapun, kita lihat zikirnya bagaimana kita. Kalau zikirnya khusyuk, kalau zikirnya tak putus-putus, kalau zikirnya dengan keyakinan, kalau zikirnya jadi pegangan, maka hati akan tenang. Itu kan jaminannya Allah. Jadi kalau kita merasa menghadapi masalah hidup hati juga tenang padahal udah zikir, maaf ya, astagfirullah. Yang salah Allah atau kita? Kita. Berarti zikirnya harus diperbaiki. Betul. Jangan-jangan sudah sekian lama kita berzikir sampai-sampai maaf artinya aja sebenarnya kita udah lupa. Ya. Jangan-jangan kita udah rutin berzikir sampai otomatis aja gitu. Jadi cuma lisan kita aja otomatis, akalnya sudah enggak ikut, perasaannya sudah enggak ikut, ya. Nah maka sekali lagi hidup ini semuanya sudah dipenuhi oleh Al-Quran, terpenuhi oleh Al-Quran. Tidak ada lagi umat Muslim, hamba Allah, seorang Islam yang hidupnya putus asa. Itu tidak ada. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya mereka yang berputus asa itulah yang tersesat. Islam itu melarang tentang putus asa, sesat. Mau tidak kita terhitung sesat di hadapan Allah? Iya, maka Muslim tidak ada yang putus asa. Kenapa? Karena dia yakin dia sudah diberi kitab yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Allah sendiri yang menyampaikannya dalam Al-Ma'idah ayat ketiga. Islam sudah disempurnakan menjadi agama yang diridhai oleh Allah. Al-Quran itu wujud. Kalau kita menyatakan Islam, maka hidup kita itu isinya ya Quran gitu. Tidak bisa cuma sekedar bilang Islam, karena kalau Islam saja kan itu nama, ya, sebutan, artinya berserah diri kepada Allah, ya. Nah kata itu kan harus diwujudkan, sama seperti misal, ini sekedar contoh. Kita bilang aku mau masak. Kalau cuma sekedar kalimat, bunda ya nggak masak kan? Aku mau masak. Kalimat itu harus diwujudkan. Nah, kalimat aku mau masak, perwujudan nomor satunya adalah manggil tukang sayur. Masya Allah, Umi langsung nyampaikan belanja. Memang kalimatnya aku mau memasak, gitu ya. Tapi wujud paling awalnya apa? Belanja, gitu kan ya? Belanja. Udah belanja pulang nih bawa kantong banyak, taruh di dapur. Gak berwujud kan? Taruh di dapur, dikeluarin dari keranjang, bahan-bahan dibersihin, disiapkan. Habis itu udah ngerti resepnya, ya dimulai deh masaknya. Kalau resepnya nggak ngerti, asal-asalan, amburadul, biar kata bikin mie instan juga kering nanti, ya nggak nyampur ya antara telur sama mie-nya gitu ya. Biar kata bikin roti bantuk deh, ya kudu ngerti, kudu ada ilmunya. Masak berhadapan dengan api, berhadapan dengan kompor, berhadapan dengan minyak panas, ya maka kudu berhati-hati gitu. Nah kita berislam kudu ada ilmunya, menjalankan keislaman kita kudu hati-hati, bukan sembarangan. Kalimat aku mau masak saja perwujudannya, prosesnya banyak kan, baru kalimat itu nyata. Nah ini pun demikian, kalimat kita Islam maka mesti diwujudkan, ya. Jadinya
jaka sembuh naik ojek, gak nyambung jadi gitu ya. Kalau kita bilang kita Islam, tapi ada yang putus asa, kan jaka sembuh naik ojek. Islam artinya berserah diri kepada Allah, ya. Kalau sudah berserah diri kepada Allah, kudunya ada putus asa apa nggak ada putus asa? Ya nggak ada, udah menyerahkan diri kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Zat yang Maha, yang mana Zat tersebut bisa apa saja, mampu apa saja. Ya, pada surah Maryam ayat yang ke-40 Allah Ta'ala menyebutkan seluruh isi dunia ini adalah milik Allah, termasuk manusia demi manusia, orang demi orang yang ada di atasnya, semuanya milik Allah. Ya, itu sudah Allah sebut. Nah, maka Islam berserah diri kepada Allah. Nah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Kata itu harus diwujudkan. Maka perwujudannya adalah berpegang kepada Quran, ya, tidak lagi berputus asa di dalam hidup, ya. Takdir sedang silih berganti, sedang senang tidak sombong, sedang susah tidak putus asa, ya. Sudah sedang senang Islam berserah diri kepada Allah, sedang susah Islam berserah diri kepada Allah. Hidupnya pegangannya Al-Quran, karena kata Islam wujudnya ada pada Al-Quran, penjelasan Al-Quran ada pada hadis. Masya Allah, ya. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang dipahamkan Allah tentang keislaman kita. Semoga Allah pahamkan kita tentang agama Allah ini, sama artinya Allah mudahkan kita paham Al-Quran. Membacanya Allah mudahkan, mempelajarinya Allah mudahkan, memahaminya Allah mudahkan, mengamalkannya Allah mudahkan. Mengamalkan Quran, bersabar itu mengamalkan Quran. Jadi kalau kita rumusnya belum sabar, sama tetangga masih bebek melulu, ya, sama anak masih emosi melulu, ya. Jadi masih ada bagian besar dari penjelasan Quran yang kita tidak amal. Nah, jadi mengamalkan Quran bukan sekedar tentang ibadah yang wajib, ya, bukan tentang sekedar ibadah yang sunnah, tetapi mengamalkan Quran itu menjadi sikap hidup, menjadi sistem hidup, ya, menjadi kebiasaan sehari-hari. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, maka hidup kita terbiasa ngadepin apapun sabar dan langsung perbaiki sholat, sabar langsung perbaiki sholat, ya. Allah sudah suruh seperti itu, innallaha ma'as-sabirin. Maka kita kepingin terus sabar, karena kepingin terus dibersamai oleh Allah. Suami kita bisa tinggalkan kita, entah wafat, entah takdir sudah selesai, wallahu a'lam bishawab. Anak kita, ya paling sampai usia berapa sih, Mi? 13, 14, 15 udah repot sama teman-temannya, 16 udah repot sama kegiatan-kegiatannya, 17 udah mulai usaha-usaha sendiri, selesai SMA, Masya Allah, kuliah kita waktu malah ada sambil kerja, ya. Udah deh kita mesti gitu ya, WA-WA-an doang gitu ya. Iya, jadi yang tidak akan pernah jauh dan selalu membersamai adalah Allah. Asalkan kita hadapi hidup ini dengan sabar, karena Allah itu ya Latif, Allah itu maha lembut. Jadi Allah suka kalau kita lembut, kalau kita tenang. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij, fasbir sabran jamila. Kata Allah, maka bersabarlah kamu dengan sabarmu yang paling indah, dengan sabarmu yang paling bisa, yang terbaik, dan kayak gimana ya begitulah bersabarnya kamu.
Allah minta seperti itu, ya. Karena Allah itu maha lembut, Allah itu maha cinta. Jangan menghadap jangan kebersamaan kita dengan Allah. Allahnya maha lembut, maha cinta. Maaf, kitanya kedabrungan. Ya, kitanya kedabrungan melulu. Padahal dalam surah Al-Qaf, ayat 16-17, Allah menyebutkan sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Masya Allah, ya. Lebih dekat dari urat nadi. Dan Allah ini zat yang maha lembut, maha rahman, maha rahim, ya. Allah ini wadud, maha cinta, maha latif, maha lembut, ya. Dan lebih dekat dari urat nadi. Artinya Allah itu dekat aja sama kita. Maaf, kita ini tidak berhubungan terus. Apa-apa teriak gitu ya, apa-apa marah gitu ya, apa-apa nggak terima. Bagaimana ini zat Allah dekat sama kita, ya? Maka di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan ada orang-orang yang Allah terus berikan petunjuk, tapi ada yang Allah biarkan. Allah itu tidak pernah membiarkan hamba-Nya, terkecuali balik lagi kepada ayat pembuka tadi, terkecuali hamba-Nya yang memang mau jauh-jauh dari Allah. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga orang itu mau ubah keadaan. Jadi kalau dia tukang marah, banyak kesel, mudah sakit hati, padahal Allah lebih dekat dari urat nadi. Allahnya yang latif, maha lembut, kita aja teriak dulu. Allahnya yang wadud, yang maha cinta, kita aja sakit hati, turunan tegang hilang. Gimana kita mau menyatu dengan zatnya Allah, ya? Nah, kita mesti mengikut kepada zatnya Allah Ta'ala. Memang Allah menyampaikan Allah itu bisa murka, tapi lihat petunjuk-petunjuk Quran dan hadis. Contoh, perceraian halal dalam Islam, tapi Allah Ta'ala menyatakan Allah murka. Allah murka itu kepada sesuatu yang memang pada tempatnya. Bagaimana orang ketika dijadikan satu oleh Allah mau dipakai jadi mainan? Allah murka, ya. Memang Allah murka. Orang yang berbuat zalim, Allah murka. Tapi coba lihat kemurkaan Allah. Apakah kemurkaan Allah kemudian membuat Allah tidak memberikan lagi rizki, tidak memberikan lagi dunia kepada seseorang? Tidak. Allah tetap memberi. Ya. Nah, kita yang manusia, begitu kita kesal sama orang, udah nggak usah diajak-ajak lagi, gitu. Begitu kita empat sama orang, maaf, jangan dikirim makanan enak aja orangnya kayak begitu. Allah nggak ada seperti itu, ya. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang tidak mengakui Allah, betul? Iya. Tapi ada nggak mereka yang kaya raya? Ada, banyak ketahui. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang tidak mau mengakui tauhid? Banyak kan? Iya. Tapi apakah Allah memberi atau Allah tidak memberi? Allah memberi. Itulah cinta dan kasih sayang Allah yang kita mesti pelajari. Dan itulah Al-Quran. Masya Allah, ya. Al-Quran ini cinta, Al-Quran ini kasih sayang, Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran ini adalah obat, ya. Petunjuk, huda, obat, syifa. Al-Quran ini adalah cahaya, an-nur. Masya Allah. Al-Quran ini segala-galanya. Al-Quran ini adalah kabar gembira. Al-Quran ini adalah peringatan. Semuanya kita butuhkan, ya. Kita lewat di jalan, sedang ada perbaikan jalan, kita betul nggak peringatan? Iya, butuh ada tanda yang orang-orang itu. Kalau perbaikan jalannya gede, di jalan raya pakai lampu kelip-kelip, itu kan namanya peringatan, ya. Kita butuh peringatan, butuh rambu-rambu dalam hidup. Masya Allah, ya. Itulah Al-Quran
yang hari ini akan hadir di Masjid Al-Wiqayah bersama keluarga besar dari Askar Kauni yang dipimpin oleh Ustaz Bobi Herwibowo yang sampai hari ini sudah punya lebih dari 40 ma'had Al-Quran dan ratusan Askar Kauni Quranic School atau rumah-rumah Quran. Ma'hadnya 40 lebih, rumah Qurannya sudah ke 500. Masya Allah, semuanya gratis. Masya Allah. Ya, mencetak ahlul Quran yang diberi juga pendidikan keahlian, bahkan ketika meluncurkan gerakan yang hari ini hadir di Masjid Al-Wiqayah, yaitu Indonesia Mudah Menghafal Al-Quran. Waktu peluncuran gerakan tersebut bulan lalu dihadirkan santri-santri akhwatnya 6 orang, mereka semuanya hafizah, hafal Quran, kemudian menyampaikan arti Quran dalam 6 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Turki, dan bahasa lainnya. Dan itu baru sekedar 6 bahasa. Santri-santrinya menguasai bisa 10 bahasa. Masya Allah. Inginkah kita agar anak-anak kita demikian? Insya Allah. Mari kita jawab supaya malaikat mencatat. Inginkah anak-anak kita menjadi ahlul Quran? Ingin. Inginkah anak-anak kita menjadi ahlul Quran yang juga ilmu duniawinya kokoh? Ingin. Masya Allah. Ya. Hari itu juga teteh terkesima. Masya Allah. Muda-muda usianya 14, 13, 15 baca Quran di luar kepala, ayat ini, memberikan penerjemahannya dalam bahasa. Yang ini pakai bahasa Inggris, yang ini pakai bahasa Rusia, yang ini pakai bahasa Turki, yang ini pakai bahasa Jepang, yang ini pakai bahasa Korea. Kita yang dengerin kagak ngerti. Qurannya insya Allah ngerti, terjemahan bahasa Indonesia aja paling banter bahasa Inggris. Umur udah segini, ini kan bibit-bibit, Masya Allah. Ya, supaya kita bisa menyebar dakwah ini ke seluruh penjuru dunia. Biar mereka nanti dakwah di Rusia, mereka nanti dakwah di ke Korea. Ya, jangan sampai anak-anak muda kita maaf dijejelinnya sama apa? Drakor. Gak apa-apa, Korea ini bahasa kita pelajari, tapi buat apa? Dakwah. Ya, buat nyampaikan Quran. Quran itu kan kita perlu jelasin sama semua orang di muka bumi ini. Nah, inilah cita-cita dari Askar Kauni. Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah mereka dibekali dengan keterampilan teknologi sosial media. Mereka dilatih juga menjadi santri-santri peduli kemanusiaan, terjun ke lokasi bencana dan seterusnya. Umi, Masya Allah, kita mesti dukung terus gerakan-gerakan Islam yang memang menyiapkan generasi penerus perjuangan, dan insya Allah anak-anak Umi semua ini insya Allah dengan izin Allah Ta'ala ya bisa menjadi bagian dari gerakan bangkitnya peradaban Islam, tentu lewat usaha kita semua. Yang kalau kita dengar Askar Kauni ma'hadnya udah 45 misalnya, ya yang bikin masa Ustaz Bobi sendirian? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Setiap ma'had pasti ada kepalanya, setiap ma'had pasti ada yang wakaf tanahnya atau bangunannya, betul. Setiap ma'had pasti ada guru-gurunya yang sebelumnya juga pendidikan, langsung jadi guru dan seterusnya. Masya Allah, inilah Islam ya. Ini kita mesti pikirkan terus. Karena dulu Rasulullah SAW itu memikirkan kayak begitu itu yang Nabi kerjakan ya. Itu yang Nabi kerjakan, mendapat risalah Allah, kemudian memikirkan bagaimana risalah ini harus sampai kepada umat, bagaimana agar Islam tersebar di muka bumi ini. Nabi sendiri di Gua Hira menerima risalah Allah sendiri, tapi perintahnya ini disebarkan ke seluruh jagat dunia karena Nabi disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sudah diangkat oleh Allah sebagai Nabi penghabisan untuk seluruh alam raya, sendirian di Gua Hira, di kota Makkah, di Jazirah Arab, di Timur Tengah, harus pikirkan Islam diperintahkan Allah untuk disebarkan ke seluruh muka bumi dan di seluruh jagat dunia. Itu yang Nabi Allah Muhammad pikirkan.
Itu yang Nabi perjuangkan. Nah itulah yang hari ini kita mesti pikirkan dan kita mesti perjuangkan. Tentu dimulainya pasti di dalam keluarga kita. Ketika kita harus menyampaikan kepada umat, kepada dunia luar, maka kita juga harus menyampaikan di dalam keluarga. Semisal kita sampaikan di dalam keluarga, kita ikhtiarkan di dalam keluarga, tapi masih ada di dalam keluarga kita yang belum mau, yang belum terima, yang belum bergerak, maka jangan kita patah arang untuk keluar. Karena seluruhnya itu adalah kewajiban di dalam Islam, menegakkan dakwah. Mungkin saja ujian kita di dalam. Allah uji kita dengan keluarga, anak siapakah yang menentang, yang belum mau paham, yang tidak mau mendukung. Jangan sampai kita patah arang, patah semangat, gerakan keluarnya pun kita jadi tidak lakukan. Jangan. Ya, karena agama Allah harus tegak di muka bumi ini. Kalau masih ada yang tidak mau terima, tidak mau ikut, apakah itu di dalam di lingkaran dalam kita ataupun di luar kita, itu tidak boleh mematahkan semangat juang kita. Mengapa? Karena itulah jalan ke jannah. Kalau semangat juang kita patah, bagaimana mau sampai ke jannah? Tidak bisa, tidak boleh kita patah arang. Masya Allah. Jadi para ulama semuanya datang juga berkali-kali, Masya Allah ya, didukung, diayomi, bergandengan tangan dengan para ulama BKMT, Masya Allah. Termasuk sampai Papua ya, ketika sampai dakwah di Papua itu dengan BKMT juga di sana, Masya Allah ya. Dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Nah inilah semangat juang. Data sendiri juga ada komunitas ya, gerakan para akhwat untuk dakwah dan kemanusiaan, akhwat bergerak Indonesia. Saat ini sudah ada di 55 wilayah di seluruh Indonesia. Kalau ada aktivitas juga sering kolaborasi dengan BKMT. Masya Allah ya. Nah inilah semangat kita bersama pada pagi hari ini. Insya Allah bersama keluarga besar Askar Kauni, kita punya satu tujuan lagi bersama-sama ya. Insya Allah Askar Kauni sedang mendirikan Al-Quran University of Indonesia atau Universitas Al-Quran Indonesia. Tanahnya ada 4 hektar, lokasinya di Cianjur, akan dibangun menjadi kampus besar yang isinya pokoknya habis-habisan belajar Quran. Masya Allah ya. Kita suka dengar ya kalau di Mesir itu ada Al-Azhar, betul-betul universitas tingkat dunia, tapi isinya mempelajari Al-Quran. Nah, insya Allah di Indonesia dengan dimotori oleh Askar Kauni akan membangun Universitas Al-Quran, dan nanti tempat itu juga sekaligus bisa menjadi tempat wisata Islami karena letak tanahnya, lokasinya Masya Allah cantik ya. Insya Allah pertama kita berdoa semoga Allah wujudkan cita-cita besar ini, amin ya rabbal alamin. Bukan untuk apapun, tapi sebagai pengabdian kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain agar mereka mengabdi kepadaku. Inilah pengabdian kita kepada Allah. Kita ikut serta mendukung cita-cita Askar Kauni untuk mendirikan Universitas Al-Quran Indonesia. Bismillah. Kita juga berharap ma'had-ma'hadnya terus tumbuh, rumah-rumah Qurannya terus tumbuh. Kita mendengar kok ada 40 sekian ma'had, rasanya terpesona. Ada hampir 500-an rumah Quran, rasanya terpesona. Tapi itu belum cukup. Belum cukup. Kenapa belum cukup? Tantangan kita masih sangat besar. Allah memberikan tantangan besar kepada kita untuk menegakkan iman dan takwa dengan terikat kepada Quran. Tantangan terbesar yang dihadapi umat hari ini dalam wujud yang bisa kita saksikan, terjajahnya tanah suci kita, Masjidil Aqsa. Tanah suci umat Islam. Merinding kita betapa besar Allah memberikan ujian kepada kita. Dan ini cuma bisa dihadapi dengan menyiapkan generasi yang terus menegakkan Al-Quran sampai harinya tiba. Para pejuang Allah, Al-Isra ayat 1-7, Allah akan kirim prajurit-prajuritnya. Insya Allah tanah suci itu kembali ke pangkuan kaum muslim. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita terus dukung gerakan menegakkan Quran, bukan hanya dengan melihatnya kecil saja, tapi karena kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian besar. Ketika tanah suci itu terjajah, yang terjajah bukan hanya tanah ini, tapi umat Islam. Masya Allah, ya. Kalau tanah suci lokasinya cuma di situ, tapi yang dilakukan oleh para penjajah di tanah itu mereka duplikasi kepada seluruh gerakan mereka di muka bumi. Cara menunjukkannya kepada umat Islam dengan menduduki tanah suci tersebut. Nah, semoga para ulama di BKMT ini semangatnya terus berkobar ya, untuk menggerakkan terus taklimnya dan membawa pulang ke rumah. Betapapun susah payahnya cobaan kita hadapi mendidik anak-anak kita, tapi pantang mundur, maju saja terus. Sama seperti keadaan Teteh 8 tahun ini Allah izinkan ada di jalan hijau, Allah izinkan menata lagi kehidupan yang Islami. Sebelumnya puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun ya, ada pada kehidupan yang berlawanan dengan syariat Islam ya. Maka para orang tua terus saja terus berjuang, doakan anak-anaknya, nasihati, ingatkan, contohkan, beri tauladan. Pada waktunya Allah ijabah. Kalau ada anak-anak kita yang sedang bunda rasa sepertinya nih tersesat jalan, jangan dimaki-maki terus, jangan dimarah-marahi terus, bundanya tingkatkan kesolehan di hadapan Allah. Kapan Allah ijabah tidak mesti ditanya. Kadang juga berkabung 22 tahun ya, kadang juga terjun di dunia 22 tahun. Sepanjang itu 22 tahun lebih, hampir 23 tahun seperti masa turunnya Al-Quran. Sepanjang itulah orang tua menunggu, menanti, berdoa. Pada waktunya Allah ijabah, Allah ijabah ya. Allah pindahkan lagi ke jalan yang insya Allah jalan perjuangan kita bersama untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Demikian yang tadi saya sampaikan secara singkat. Mungkin masih ada waktu ya, 10 menit. Masya Allah. Insya Allah kita coba buka sesi ya Uli ya. Ya, Uli ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan, boleh tentang materinya pada tausiah pagi hari ini, maupun ingin bertanya tentang program pembangunan Al-Quran University, atau bagaimana caranya ingin agar anak-anak kita insya Allah bisa tergabung juga ya dalam gerakan Indonesia Mudah Menghafal Al-Quran, karena itu semuanya gratis ya. Tapi ilmu yang diajarkan juga Masya Allah. Katanya anak kita castis bisa 5 bahasa Masya Allah. Dan saya juga dengan sengaja itu Masya Allah ya. Alhamdulillah. Silakan Uli kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Masya Allah, ada satu mic kita di belakang. Panitia bisa bantu, ada mic-nya. Teman-teman askar tahu ini ada di mana ini? Siapa ini yang bertugas mic-nya? Ada yang bertanya bagaimana mic-nya? Biar dia kasih mudah, kasih ke Iwan. Kalau ada lagi silakan, nanti lihat lagi di belakang. Ini dipencet dulu yang ditekan dulu yang lama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah dari Haji Salim BKMT yang insya Allah selalu hadir dalam kegiatannya. Mau tanya Umi Olijah, kalau ya kita kenalnya kan Ibu. Iya, kita silakan lanjut. Peggy Melati Sukma, tapi kan sekarang sudah Teteh. Iya betul kan. Iya silakan. Dalam program apa tadi namanya? Universitas Al-Quran. Ya, kalau gerakannya Indonesia Mudah Menghafal Al-Quran. Iya, itu usianya berapa dan
dan akses untuk Masuknya. masuk sana itu bagaimana, karena kita kan di sini rata-rata umurnya udah Banyak. anaknya udah ke SMA lagi, ada SMA masuk universitas itu kan umurnya lulus SMA. Bagaimana kalau kita nih, anak kita kan udah ada yang semester 5, ada yang skripsi, itu gimana? Hanya itu pertanyaannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, beliau memperhatikan tentang program ini. Ya, jadi begini, gerakannya itu bernama Indonesia Muda Menghafal Al-Quran. Kenapa disebut gerakan? Karena ini intinya disebarkan ya, terus menerus ke seluruh umat Islam, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Karena Askarkauni juga memiliki program belajar dan menghafal Al-Quran secara online. Jadi jamaahnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Itu gerakannya. Gerakan ini punya program. Programnya yang pertama itu mendirikan ma'had-ma'had ya, jadi pesantren-pesantren untuk menghafal Al-Quran. Kemudian rumah Quran atau Quranic School ya, sekolah Quran, tapi bentuknya lebih kepada rumah Quran gitu ya. Jadi lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini sudah hampir 500. Ada lagi program berikutnya, mendirikan Universitas Al-Quran ya. Ini yang sedang diperjuangkan, baru diluncurkan. Tangan wakafnya juga baru didapatkan tahun ini gitu ya. Ini sedang diperjuangkan. Ada lagi programnya, ada beberapa programnya, tapi inti besarnya Indonesia Muda Menghafal Al-Quran ya, punya program. Nah, Indonesia Muda Menghafal Al-Quran selain punya program-program mendirikan sekolah-sekolah, universitas, rumah Quran, punya juga metode mudah menghafal Al-Quran untuk semua umur gitu. Termasuk untuk anak, termasuk untuk lansia gitu ya. Cara belajar bagaimana? Oh, ada yang secara online, bisa tergabung di grup-grup WhatsApp-nya, nanti bisa ditanyakan itu ya di depan kepada teman-teman dari Askarkauni. Nanti selain kita Ustaz akan menyampaikan begitu ya. Nah, kalau yang universitas sudah pasti dia harus sudah lulus dari sederajat tingkat SMA, tetapi juga ada persyaratannya mengenai hafalan Qurannya, karena nanti pun cita-cita Askarkauni sampai universitasnya itu gratis ya. Cita-cita itu begitu, karena sudah dari mulai rumah Qurannya gratis, ma'hadnya gratis, ya universitasnya pun gratis gitu ya. Cita-citanya seperti itu, padahal di situ betul-betul kuliah. Kemudian sarananya dibuat lengkap, bahkan tempat tinggal juga ada. Ibunya, orang tuanya nanti mau wisata Islami juga bisa. Ada perkebunannya, ada macam-macam deh, masya Allah, begitu ya. Jadi kalau untuk level universitas ya pasti usianya harus setingkat dengan universitas ya. Di luar itu tentu bisa ikut di ma'had, karena ma'had itu ada tingkatan-tingkatannya, dari mulai tingkatan SD-nya, usianya ya, usia SD, usia SMP, usia SMA. Rumah Quran itu belajar sehari-hari gitu ya, dengan metode yang lebih harian lagi. Nah, ini jadi bisa kita cocokkan. Insya Allah fasilitas belajar atau menghafal Quran itu lengkap ya dalam program-programnya Askarkauni. Kira-kira seperti itu. Persyaratannya bagaimana? Kalau nanti universitasnya terbangun, katakanlah dalam 1-2 tahun ke depan, udah saya kepingin anak saya udah bisa tercatat masuk di sana gratis. Tidak apa-apa anak kita sekarang misalnya sudah S1, apa jurusannya? Jurusannya misalnya apa? Ekonomi, begitu ya? S1 lagi di sana, jurusannya Quran kan? Iya, nanti dia jadi ahli Quran. Kalau sekarang dia ahli ekonomi, ya. Nah, kalau mau anak kita menjadi sarjana ekonomi yang hafal Quran, berarti kan bisa lanjut lagi di sana. Tapi memang ada persyaratan-persyaratannya. Insya Allah nanti bisa ditanyakan, insya Allah nanti Ustaz pun akan menyampaikan. Gitu ya Umi ya? Iya baik. Kalau waktu yang terbatas, pada pukul 10.30 insya Allah akan masuk kepada sesi berikutnya ya. Setelah dapat, insya Allah hari ini ada Ustaz Andri
Nawawi, insya Allah beliau akan mengajak umat semuanya untuk mencoba metode Auni, ya, mudah menghafal Quran. Nanti beliau akan menemani para umat semuanya. Sebelum masuk kepada sesi tersebut, insya Allah teteh kita izin kepada Umi semuanya. Hari ini dengan teman-teman Asgar Kaum gimana? Sudah siap semua ya? Iya, karena kita akan mengajak kepada jamaah semuanya untuk ikut serta di dalam mendukung berdirinya Universitas Al-Quran. Tentu kalau Umi bertanya, teh itu kok semua ratusan sekolahan kayak itu bisa gratis semua? Apa benar-benar gratis? Ya enggak, masa beli berasnya pakai apa? Buat santri pakai duit ya, bukan pakai kertas ya. Iya. Lalu gedung-gedungnya perawatannya bayar pakai apa ya? Tapi santrinya ada sekitar 58.000 hari ini, gratis semuanya. Dari mana? Dari umat, dari Umi semuanya. Nah, kalau setelah ini ada kotak, minta izin ya Mi ya, dikelilingkan. Mana teman-teman Asgar Kaum nih? Kalau ada kotak sodakohnya dikelilingkan, ya dari situ. Maka 58.000 santri bisa gratis. Nah, di luar itu teteh mau ajak untuk wakaf, ya. Bagaimana itu kok mahal, ada 41, 42 bisa terbangun gedungnya teh? Ya dari umat. Dari mana? Dari umat yang mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Terbangunlah satu teh, bangun satu aja kan berat. Iya, tapi kalau Allah mau mudahkan untuk Quran, maka Allah mudahkan hati kita semuanya. Dari satu pesantren, satu ma'had, 2, 3, sampai 40 lebih. Dari satu rumah Quran sampai sekarang sudah 400 sekian, hampir 500. Itu kan semua ada gedungnya, ada tempatnya, betul. Dari mana? Dari Allah, lewat kita semuanya. Gitu ya, Mi ya? Jadi, mohon izin kalau nanti ada kotak sedekah semisal dikelilingkan, berlomba-lomba kita titipkan, ya, untuk membiayai tegaknya Al-Quran di muka bumi ini. Sekarang kita tuh istilahnya, maaf ya Mi, maaf, istilahnya kita kan tinggal ikut, ya, karena sudah terbentuk, kalau sudah terlihat rumah Qurannya hampir 500, mangkatnya 40 lebih, sedang bangun Universitas Quran, insya Allah mudah-mudahan Allah sudah ridho dengan ikhtiar itu. Kalau dari 1, kedua, ketiga, kita masih terus berjuang mencari ridhonya Allah. Kalau sudah 500 rumah Qurannya, semoga Allah sudah lapangkan jalan ini. Kita tinggal ikut, gitu ya. Iya, insya Allah. Oke, sebelum kita beranjak kepada sesi selanjutnya, kita ingin mengajak wakaf, ya, bagi bunda yang ingin ikut serta berwakaf, menempelkan hartanya dalam pembangunan Universitas Al-Quran, maka bunda bisa mengambil paket. Masya Allah, belum selesai bicara dari Allahu Akbar. Masya Allah, ini belum selesai teteh bicara, beliau sudah menyampaikan sedekah wakafnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, BKMT Umi, pengurus BKMT, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, ada paket wakaf khusus pembangunan Universitas Al-Quran dengan nilai 1 juta rupiah, dan setiap 1 juta rupiah akan dititipkan satu Al-Quran. Kenapa teteh bilang titip? Supaya jangan digeletakin, dan punya supaya dibaca, supaya disimak. Kalau dikasih ntar digeletakin, ya. Ini dititipi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita memberi untuk Al-Quran, kita mendapatkan Al-Quran, begitu ya. 1 juta rupiah tidak mesti hari ini, dan tidak mesti langsung 1 juta. Saya mau ikut program 2 kali wakaf, boleh 500. Saya mau ikut programnya, boleh nggak 4 kali? Boleh. Kalau 4 kali berarti 250. Boleh nggak teh kalau 10 kali? Boleh, tiap bulan terimanya 100.000. Boleh nggak teh kalau misalnya 50.000 setiap bulan? Gak apa-apa, namanya bangun kampus 4 hektar, gak mungkin sebulan jadi, betul. Tapi harta kita nempel terus sampai betul-betul jadi terbangun seperti begini masjid ini, Masya Allah, ya. Nah, dan kita menempelkan harta kita di mana? Nempel di mana harta kita ini, ya. Insya Allah itu yang akan menjadi penolong. Baik bunda, teteh sekarang hanya ingin mengajak bunda yang memang punya niat wakaf senilai 1 juta rupiah, bisa langsung tunjuk tangan saja. Dicatat dulu namanya oleh panitia Asgar Kaum, nanti besok-besok bisa kontak-kontakan lagi. Sekarang dicatat dulu saja. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Cara mencicilnya, nanti panitia askar kauni akan memberikan ada nomor rekening khusus transfer setiap bulan, begitu ya. Tapi kalau mau yang langsung, saya mau langsung wakaf 1 juta, insya Allah ada dananya, silakan. Sekarang boleh dititip, ditransfer besok boleh, minggu depan boleh. Intinya waktunya bebas, tidak terikat selama proses kita berjuang untuk mendirikan Universitas Al-Quran. Ya, silakan. Ada yang mau berwakaf dengan nilai 1 juta rupiah, boleh sebelum. Masya Allah, Allahu Akbar, beliau tunjukkan. Ada lagi? Bismillah, Masya Allah di sebelah kiri. Silakan. Pegang dulu ya. Panitia askar kauni ada. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini katanya untuk bulan pertama 100.000 rupiah dulu, Masya Allah. Alhamdulillah. Tolong dicatatkan. Nanti Qurannya diserahkan. Ada 3 bunda kita di sebelah kiri. Bunda kita di belakang sudah dicatat namanya. Belakang. Yang di belakang sudah dicatat ini. Tolong nama dia dicatat. Nomor kontaknya juga dicatat. Ya. Ya. Betul dicatatkan. Ya. Namanya siapa? Ada lagi? Fauzia, tapi aku mau nyicil. Nggak apa-apa. Fauzia. Nomornya? Nanti bisa di Nomor. 08 Ya. Masya Allah. 91 91 03 03 Kalau bisa dicatat ini 02 9102 02 1502 100.000 setiap bulan. Ulang. Bismillah. Bisa di 0838 91 03 1502. Iya. Mana teman-teman askar kauni lagi? Siap. Bisa bantu dicatatkan ini bunda kita yang sudah bersedia mengambil wakaf Quran. Beliau silakan. Ada 3 bunda kita yang Yang mau daftar 1 juta siapa? ya dicatatkan. Udah, tapi nyicil. Oke, nggak apa-apa. Udah. Siapa udah? Oh, Kak Ju, udah tulis namanya belum? Oh ya. Alhamdulillah. Amin, Masya Allah. Barakallah. Beliau juga menitip, Masya Allah. Sedekahnya, Masya Allah. Bagi pemanat yang ingin menitip dengan niat wakaf 1 juta rupiah, ya, silakan tunjuk tangan yang dicatat oleh panitia. Ada lagi, Masya Allah, umi kita di belakang. Mana? Teman-teman askar kauni, ada lagi 1 di belakang. Masya Allah. Di mana lagi? Kalau dicatat di belakang ada 2. Ya, insya Allah kita tunjuk tangan terus nih. Bismillah. Jadi betul-betul. Ya, dicatatkan ya. Ya, insya Allah setelah menerima Al-Quran ini ikatan ya untuk wakaf 1 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, beliau menyampaikan bagi jamaah yang Masya Allah, Masya Allah, beliau menitipkan, menyampaikan tidak mengambil wakaf 1 juta tapi hari ini mau langsung nitip katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan. Bunda yang mau wakaf 1 juta, silakan panggil ya panitia askar kauni supaya bisa dapat langsung Qurannya. Bunda yang mau menitip sedekah langsung bisa titip ke teteh, bisa juga kepada kotak amal yang sedang dikelilingkan. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Biasanya kita tayangkan videonya, ya. Kalau Bunda mau menyaksikan videonya, bisa lihat di akun Instagram @askarkauni. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada lagi yang mau berakad wakaf 1 juta? Silakan. Bismillah. Masya Allah. Syukur Bumi, Masya Allah. Ini dari keluarga besar BKMT ya. Dari keluarga besar BKMT semua menitipkan di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga seluruh jamaah yang lain bisa memasukkan ke kotak amal yang sedang dikirimkan. Dan yang khusus wakaf 1 juta langsung panggil panitia askar kauni. Insya Allah. Bisa langsung 1 juta, bisa 2 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa 10 bulan dan seterusnya.
Masya Allah. Masya Allah.